Tahukah kalian, kalau di Bandung ada sebuah gua peninggalan Jepang yang dibangun pada saat Perang Dunia Kedua? Nah, gua itu masih ada sampai hari ini, dan banyak wisatawan yang datang untuk melihat. Tapi, menurut beberapa penjaga lama, ada satu lorong yang konon tidak pernah berakhir. Lorong yang buat beberapa orang tersesat dan sebagian dari mereka mengaku melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Halo, selamat datang kembali di Cerita Untuk Kamu. Tempat di mana setiap kisah menyimpan misteri dan setiap peristiwa meninggalkan jejak yang sulit untuk dilupakan. Malam ini kita akan membahas sebuah tempat yang benar-benar ada di Bandung, yaitu sebuah gua peninggalan Jepang yang menyimpan sejarah panjang. Tapi di balik sejarah itu tersimpan cerita-cerita yang hingga hari ini masih membuat banyak orang merinding. Jadi, ayo matikan lampu kalau kamu berani, dan selamat mendengarkan. Bandung selalu punya cara untuk membuat orang jatuh cinta. Udara yang sejuk, pepohonan yang rindang, dan sejarah yang tersembunyi di berbagai sudut kota. Salah satu tempat yang paling sering dikunjungi wisatawan adalah kawasan Tahura Juanda. Tapi jujur, seberapapun seringnya ke Bandung, aku belum pernah ke kawasan ini. Jadi aku sangat excited untuk mendalami ceritanya. Kita lanjut ya. Di kawasan Tahura Juanda, berdiri sebuah bangunan sederhana yang dari luar terlihat biasa saja. Tapi siapapun yang pernah masuk ke dalamnya tahu kalau tempat itu menyimpan suasana yang berbeda. Tempat itu dikenal sebagai Gua Jepang yang kita bicarakan tadi. Gua ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1945 ketika Indonesia masih berada di bawah pendudukan Jepang. Nah, menurut catatan sejarah, gua tersebut digunakan untuk berbagai keperluan militer, mulai dari gedung senjata, pos pengintaian, hingga tempat perlindungan untuk pasukan. Nah, lorong-lorongnya itu membelah perbukitan dan dindingnya terbuat dari batu yang dipahat secara manual. Dan juga sebagian besar pengerjaannya dilakukan oleh Romusha, yaitu orang-orang Indonesia yang dipaksa bekerja oleh tentara Jepang. Ada banyak sekali orang-orang yang tidak bisa kembali ke rumahnya. Banyak juga yang meninggal selama masa pembangunan gua ini. Dan ya, mungkin karena itulah banyak cerita-cerita aneh mulai bermunculan dari tempat tersebut. Kita mulai ceritanya dari tahun 2019 ya. Dari seseorang mahasiswa bernama Arga datang ke Bandung untuk melakukan penelitian. Dia mengambil jurusan sejarah dan salah satu tugas akhirnya itu adalah meneliti bangunan peninggalan Perang Dunia Kedua. Dan Gua Jepang menjadi salah satu lokasi yang harus dia kunjungi. Nah, Arga ini bukan orang yang percaya hal-hal mistis seperti kebanyakan orang lainnya. Maklum, karena dia tugasnya melakukan penelitian, dia mahasiswa, tentunya dia lebih percaya pada data, dokumen, dan fakta sejarah. Karena itulah, ketika beberapa temannya memperingatkan soal cerita-cerita angker di Gua Jepang, dia hanya tertawa. Ya, kalau ada hantunya mas, kalian aja lah aku wawancara. Begitu katanya. Pagi itu, cuaca Bandung cukup cerah. Arga membawa kamera, senter, buku catatan, dan juga alat perekam suara. Dia masuk bersama dengan beberapa pengunjung lain. Awalnya sih gak ada yang aneh. Lorong guanya itu terlihat seperti yang ada di internet. Gelap, dingin, juga lembab.
Suara langkah kaki itu mantul di sepanjang dinding batu, dan sesekali terdengar tetesan air dari langit-langit kuat. Tapi setelah sekitar 30 menit keliling, Arga menemukan sesuatu yang membuatnya itu penasaran. Di salah satu cabang lorong, dia melihat jalur yang tampak lebih gelap dibandingkan dengan yang lain. Tidak ada papan petunjuk, tidak ada lampu tambahan, dan hampir tidak ada pengunjung yang menuju ke arah sana. "Pak, lorong itu kemana ya?" tanya Arga kepada seorang penjaga. Pria tua itu diam beberapa saat dan lalu menjawab, "Itu lorong lama, hanya lorong biasa." Tapi entah kenapa, jawaban itu terdengar seperti seseorang yang tidak ingin menjelaskan lebih banyak. Karena jawabannya singkat sekali. Rasa penasaran Arga justru semakin besar. Besok dia kembali lagi. Dan kali ini dia sendirian. Dia ingin mengambil foto dan merekam suasana lebih detail. Saat masuk ke lorong tersebut, suhu udaranya tuh langsung berubah, lebih dingin. Padahal waktu itu siang hari loh. Senter yang dibawanya juga menjadi satu-satunya sumber cahaya. Semakin jauh dia berjalan, suasananya semakin sunyi. Tidak ada pengunjung, tidak ada juga suara langkah orang lain, hanya ada suara nafasnya sendiri. Sampai sekitar 5 menit berjalan, Arga menemukan sesuatu, yaitu di dinding batu sebelah kiri ada ukiran huruf Jepang yang sudah memudar. Di bawahnya terlihat beberapa goresan kasar seperti bekas seseorang yang mencoba untuk menulis sesuatu dengan menggunakan benda tajam. Dia mendekat dan mencoba untuk membacanya. Tulisannya tuh udah gak lengkap, tapi dia masih bisa mengenali beberapa huruf-huruf tersebut. Seperti ada kata tolong, keluar, dan jangan. Bulu kuduknya mulai berdiri. Entah mengapa. Tapi ini untuk pertama kalinya sejak dia masuk. Dia merasa tidak nyaman, tapi rasa penasarannya tetap menang. Dia terus berjalan ke dalam. Hingga tak lama, terdengar suara. Seperti langkah kaki, tok, tok, tok. Suara itu jauh di depan lorong dan Arga menghentikan langkah. Tapi begitu dia berhenti, suaranya juga ikut berhenti. Seketika dia kembali berjalan, suara itu kembali terdengar. Seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan beberapa meter di depannya. Tapi lorong itu benar-benar kosong. Semakin jauh dia berjalan, Arga mulai menyadari sesuatu yang aneh. Dia melihat tanda goresan di dinding, seperti tanda yang rasanya pernah dia lihat sebelumnya. Nah, untuk memastikan, dia mengambil pulpen dan membuat tanda silang besar di salah satu batu. Dan kemudian melanjutkan perjalanan. 10 menit, 15 menit berlalu. Tiba-tiba, dia melihat tanda silang itu lagi. Tepat di depannya. Ini aneh. Tubuh Arga langsung membeku. Dia yakin gak berputar. Orang gak ada cabang kok. Gak ada belokan juga.
Tapi gimana caranya dia balik ke tempat yang sama? Saat itulah dia melihat cahaya yang sangat redup berwarna kekuningan ada di ujung lorong. Dan rasa takut mulai muncul lagi. Juga tentunya rasa penasaran yang jauh lebih besar. Perlahan Arga mendekati cahaya tersebut dan menemukan sebuah ruangan kecil yang tentunya ruangan yang tidak pernah dia lihat dalam peta wisata Gua Jepang. Pintu itu setengah terbuka dan udara dingin keluar dari dalam. Jauh lebih dingin dibandingkan dengan lorong utama. Arga masuk. Ruangan itu sangat kosong, hanya ada debu, dinding batu, dan beberapa benda tua yang berserakan di lantai. Sebuah helm tentara Jepang yang sudah berkarat, botol logam tua, dan beberapa peti kayu yang hampir hancur dimakan oleh usia. Tapi tiba-tiba ponselnya mati saat dia akan mulai memotret. Padahal tadinya baterainya itu masih lebih dari setengah loh. Arga mulai coba menyalakan lagi, tapi gak bisa. Lalu mendadak terdengar suara. Seperti suara seseorang yang sedang bernafas panjang, berat, dan sangat dekat. Arga menoleh, tapi di sana tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu tetap terdengar. Dia menyinari seluruh ruangan, dan saat itulah dia melihat sesuatu. Sosok pria, sangat kurus, pakaiannya lusuh dan tubuhnya penuh lumpur. Kepalanya tertunduk, diam dan tidak bergerak. Bukan tentara Jepang, melainkan seseorang yang tampak seperti pekerja paksa. Hah? Itu Romusha? Arga terpaku, tidak bisa bergerak, juga tidak bisa bicara. Lalu dalam satu kedipan mata, sosok itu hilang begitu saja. Ketakutan mulai menguasainya hingga dia memutuskan untuk keluar. Tapi keadaan justru berubah menjadi semakin aneh. Saat berlari kembali menyusuri lorong, dia mendengar suara langkah kaki. Tidak hanya satu ataupun dua ataupun puluhan. Justru dia mendengar suara ratusan langkah kaki. Tok 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 tok. Seolah ada banyak orang berjalan bersamaan di belakangnya. Kemudian terdengar suara pelan dan sangat pelan mungkin. Tolong. Arga berhenti dan suara-suara lain juga menyusul. Satu sama lain. Tolong. Semakin lama, semakin banyak. Puluhan suara, ratusan suara memenuhi lorongnya. Semuanya mengucapkan kata yang sama, yaitu tolong. Arga berlari sekuat tenaga. Dia tidak peduli lagi dengan penelitiannya, tidak peduli lagi dengan foto. Yang ada di pikirannya hanya satu: keluar secepat mungkin.
Dan tepat ketika cahaya pintu keluar mulai terlihat, dia mendengar satu kalimat terakhir, tepat di belakang telinganya, yang tidak pernah bisa dia lupakan. Kami tidak pernah pulang. Kami tidak pernah pulang. Tolong kami. Kami tidak pernah pulang. Tolong. Arga akhirnya berhasil keluar. Tubuhnya gemetar. Napasnya juga tersengal-sengal. Tapi kejadian itu bukan berakhir. Karena pada malam harinya, dia periksa rekaman suara yang dia ambil selama berada di dalam gua itu. Awalnya sih gak ada yang aneh. Sampai pada menit ke-47, terdengar suara lain. Bukan suara Arga, bukan suara pengunjung, tapi suara pria tua yang berkata, "Jangan kembali!" Arga langsung menghentikan rekaman. Darahnya terasa dingin. Karena saat rekaman itu dibuat, dia yakin dia sendirian. Beberapa minggu kemudian, Arga mewawancarai seorang sejarawan Bandung. Dan dari sana dia mengetahui fakta yang membuat semuanya terasa lebih menyeramkan. Yaitu pada masa pendudukan Jepang, banyak Romusha yang dipaksa membangun berbagai fasilitas militer, termasuk gua dan terowongan. Sebagian meninggal karena kelelahan, sebagian sakit, dan juga ada yang tidak pernah tercatat nasibnya. Menurut beberapa catatan lama, pernah terjadi runtuhan di salah satu bagian lorong. Tapi, jumlah korban yang terjebak tidak pernah diketahui secara pasti. Nah, sejak hari itu, Arga tidak pernah kembali lagi ke lorong tersebut. Tapi setiap kali dia lihat foto-foto yang diambil hari itu, dia selalu teringat satu hal, yaitu sosok pria kurus yang berdiri diam di sudut ruangan. Dan suara yang berbisik di belakang telinganya tadi, "Kami tidak pernah pulang." Jadi itulah cerita hari ini. Entah apakah semua itu hanyalah halusinasi akibat ketakutan, ataukah memang ada sesuatu yang masih tertinggal di lorong-lorong tua peninggalan masa lalu itu, kita tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas, Gua Jepang Bandung masih berdiri hingga hari ini menjadi saksi sejarah. Dan mungkin menjadi tempat bagi kisah-kisah yang belum selesai. Jika suatu hari kalian berkunjung ke sana dan menemukan lorong yang tidak ada dalam peta, apakah kalian mungkin masih berani masuk ke dalam? Ya, itu dia cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Juga share YouTube channel ini, cerita untuk kamu, ke orang-orang yang kamu sayangi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.